Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bosku di channel Ayah Eka. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik dan di saat melihat video ini bosku dalam keadaan sehat walafiat serta tidak dalam kekurangan sesuatu apapun. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini, serta jangan lupa di share agar apa yang kita ketahui diketahui juga oleh kawan-kawan kita. Oke, kalau sudah menekan tombol subscribe, like dan share, kita lanjut ke pembahasan cara membuat rak bangunan sederhana. Di sini yang saya maksud bangunan sederhana itu bangunan yang kecil, tidak rumit dalam menghitung kebutuhan material, juga tidak memerlukan hitungan struktur bangunan secara khusus. Karena perhitungan struktur dalam bangunan sederhana itu banyak yang sudah diinputkan dalam AHSPU. Dan sebelum lebih lanjut lagi, di sini saya mau karena ini kayaknya kurang sehat gitu, jadi suaranya agak kurang fit gitu ya. Tapi nggak masalah, kita lanjutin aja karena ini juga sudah bagian daripada janji saya untuk di video sebelumnya ya. Nah, di rak bangunan sederhana ini formatnya masih sama seperti di rak perawatan kendaraan dinas yang ada dalam video sebelumnya. Cuman di rak bangunan sederhana ini saya sudah menambahi kolom pajak daerah ini ya, serta kolom pajak daerah dan PPh 22. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk bangunan fisik itu sudah pasti ada kita membeli barang galian atau material galian, seperti contohnya pasir beton dan lain sebagainya ya. Nah, di bahan galian itu sudah pasti ada potongan pajak daerahnya. Berapapun nilai transaksi kita itu terkena potongan pajak daerah. Jadi untuk pajak daerahnya ini sudah diatur di daerahnya masing-masing, sudah diatur oleh peraturan daerahnya masing-masing. Jadi kalau di daerah kami pajaknya itu 20% dari harga di lokasi galian. Jadi harga di lokasi galian itu juga sudah ditentukan oleh peraturan daerah. Kalau di kami itu 30.000. Maaf, enggak semua ya. Ini untuk pasir beton itu 30.000 dibagi 100 dikali 20. Jadi ketemunya itu Rp6.000 untuk 1 meter kubik. Pajak daerahnya itu Rp6.000. Nominal Rp6.000 ini kita tambahkan dengan harga jual non pajak. Kan kalau biasanya orang toko ataupun orang sopir truk itu menjual pasirnya tanpa pajak ya. Jadi kita inputkan dengan pajak daerah menjadi Rp131.000. Lalu untuk kolom pajak daerahnya itu kita dapatkan dari harga satuan input pajak daerah dibagi 108,5 dikali 1,5 ditambah harga input pajak daerah. Jadi ketemunya Rp132.811. Lalu kita tambah di estimasi kenaikan harga sebesar 10%, itu menjadi 146. Nah, untuk di kolom jumlah ini nanti kita tinggal input aja angkanya di sini, misal 8 kubik. Nah, dia sudah berubah sendiri ya. Tapi untuk sementara ini kita masih memakai satu semua ya.
Nah, untuk kolom-kolom yang lain nggak saya jelaskan lagi karena memang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Untuk PPH 23, PPN dan PPH 23 serta PPN dan PPH 22 ya, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Cuman di sini saya akan tegaskan sekali lagi, ini contoh RAP, rincian anggaran belanja atau rencana anggaran belanja, bukan contoh RAP realisasi anggaran belanja. Insya Allah nanti saya akan buatin video selanjutnya di video penata usahaan Fiskudes, dimana disitu nanti kita akan membuat satu contoh SPP, surat permintaan pembayaran, yang sudah dilengkapi dengan rincian pajak seperti ini. Jadi nanti waktu kita input di aplikasi Fiskudes, dia sudah balen ya, tinggal klik aja sudah balen gitu dia. Jadi kita lanjut di set pertama, set tabel. Nah, dalam membuat RAP bangunan fisik itu, kalau saya pribadi masih harus dibantu oleh tabel berat besi, dan saya juga memakai bantuan tabel kubikasi kayu. Satuan konver kayu. Meter kubik ke satuan lembar. Ini kebalik ya. Nah, kenapa kita harus memakai bantuan tabel seperti ini? Karena kalau untuk kita pemula dalam membuat RAP itu, kita belum menghafal semua rumus-rumusnya gitu ya. Jadi untuk kita yang baru-baru belajar, termasuk saya sendiri, itu kita memerlukan bantuan seperti ini. Karena nanti dari angka-angka, karena nanti di AHSPU-nya itu kita memakainya satuannya kilo, bukan batang. Sementara kita belanja di toko itu satuannya batang. Demikian juga untuk di bagian kayu, itu di AHSPU nya banyak yang menggunakan satuan kubik, satuan meter kubik. Sementara kita belanjanya di lapangan itu kita memakai satuan lembar ataupun batang. Jadi umpamanya seperti ini, papan itu dengan tebal 2 cm kali 20 cm lebarnya ya, tebal 2 cm, lebar 20 cm, panjangnya 500 cm. Itu kubikasinya satu lembar papan berarti 20.000 cm3. Karena di sini saya pakai 1 cm ya. Jadi ketemunya dia dalam 1 meter kubik papan dengan jenis panjangnya seperti ini, itu 50 lembar. Ini bukan ya, ini bekas saya kerja kemarin. Nah, untuk di besinya seperti itu juga, ini sudah jelas ya. Nomor 1, besi diameter 4 mili, itu panjangnya 11 meter, berat per batang itu 1 kilo dengan berat per meter 0,09. Nah, untuk daftar besi beton ulir juga sama ya, diameternya panjang, berat per batang dan berat per meter.
Oke, kita lanjut di set HPS. Nah, di set HPS ini kurang lebihnya ya sama dengan set RAP 2, karena memang untuk ini kita dapat dari, karena memang untuk set RAP 2 ini sebagian besar itu isinya kita dapat dari set HPS, dan bedanya di set HPS ini harga HIP nya, harga include pajak ini, itu didapat dari set RAP 2. Jadi dia saling ngeling ya. Untuk di jenis-jenis barangnya nggak perlu saya jelasin lagi, karena memang sama kayak di set RAP 2 tadi. Perlu kita kelompok-kelompokkan seperti ini supaya memudahkan kita dalam mengelingkan antar setnya dan memudahkan kita dalam mengkelompokkan jenis pajaknya. Lanjut di set TOS. Nah, untuk di set TOS ini sedikit lebih rumit, karena ini kita harus bisa membaca gambar. Kalau kita sudah bisa membaca gambar, insya Allah kita bisa membuat TOS. Nah, di sini juga saya nggak banyak membuatnya, cuman 2 kelompok pekerjaan, dan di dalam satu kelompok pekerjaan ini cuman saya buat 2 item jenis pekerjaan. Jadi sama ya seperti aplikasi Syskudes, ada kelompok, ada objek, ada jenis, ada rincian. Nah, ini juga sama kurang lebihnya. Saya di sini akan cuma kasih contoh satu aja ya untuk mempersingkat video. Mungkin kalau di perhitungan bata kawan-kawan sudah banyak yang tahu caranya, atau mungkin bisa jadi semua ini sudah tahu ya. Tapi ini videonya saya buat untuk kawan-kawan yang sama-sama masih belajar seperti saya. Nah, jadi nggak ada salahnya saya jelaskan di satu item pekerjaan saja. Nah, untuk angka-angka ini kita dapatkan dari gambar. Makanya tadi saya sebutkan kita harus bisa membaca gambar. Kita harus bisa membaca gambar baru bisa kita membuat TOS. Di sini sudah saya siapin gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi angka 13,6 ini, angka 13,6 ini didapat dari sini. Angka 400 dikali 2 ditambah 300 dikali 2 itu sama dengannya 14 meter, dikurangin atau dipotong kolom, ada 4 buah kolom dengan dimensi kolom ini 10 cm. Jadi 10 cm dikali 4 sama dengan 40 cm atau 0,4. Jadi angka 14 itu dikurang 0,4 sama dengan 13,6. Lalu untuk angka lebar 2,95 itu kita dapat dari mana dia? Oh, ini dia ya. Ya, ini dari sini bisa juga ya, dari sini. Itu angka 2,95 kita dapat dari angka elevasi 300,05. Jadi artinya 300,05 ini kalau kita lihat garisnya ini sudah sejajar dengan ring balok. Artinya pasangan batanya dikurangin ring balok, ketinggian ring balok 0,15 di sini ya. Jadi dia sama dengannya 300,05 dikurangin 0,15 menjadi 290 atau 2,9. Nah, angka 2,9 ditambah ketinggian pasangan bata 0 yang tingginya itu 5 cm.
Jadi 0,5 ya, ditambah 2,9 menjadi 295 atau 2,95. Lalu angka 2,9 ini dikali panjang 13,6 dikurangi potongan kosen selebar 3,49. Jadi angka 3,49 ini juga didapat dari sini ya. Setelah kita hitung semua volume lebar pasangan kosen, itu didapat angka 3,49. Jadi angka 3,49 kita inputkan di sini, maka 2,9 dikali 13,6 dikurangi potongan kosen 3,49 meter persegi, tadi dapatnya 36,63. Nah, untuk selanjutnya nih pasangan bata dinding tombak layar. Itu juga nanti sama caranya, cuman intinya nanti seluruh jumlahnya ini itu kita jumlahkan di volume pasangan bata, maka ketemunya 36,63 ditambah 2,58 itu 39,22 meter persegi. Nah, untuk angka ini nantinya kita linkkan ke set AHSPU. Demikian juga untuk yang lain-lainnya gitu ya, seperti ini. Nah, di sini yang sedikit lebih rumit lagi itu di bagian perhitungan pekerjaan ring balok atau pekerjaan beton bertulang. Ini sebenarnya sederhana, tapi karena kita belum terbiasa, maka ini akan terjadi sedikit lebih rumit daripada perhitungan pasangan bata. Karena dalam pekerjaan beton bertulang itu sedikit lebih komplit ya, atau bahkan lebih komplit gitu pekerjaannya, karena di situ nanti kita ada membuat cetak atau mal gitu ya, ada juga menghitung betonnya, ada juga menghitung kebutuhan besinya. Pada dasarnya untuk yang saya blok ini ya, ini nggak perlu kita hitung kalau kita sudah bisa menghafal AHSPU nya, karena nanti akan terhitung sendiri oleh AHSPU. Yang perlu kita hitung di sini, karena ini memang bangunan sederhana ya, jadi yang perlu kita hitung cukup di volume panjangnya. Jadi volume pengecorannya itu cuma 14 meter. Nah, nantinya angka-angka ini akan kita dapatkan juga setelah kita selesai menginput harga satuannya di set AHSPU. Lanjut, ini set AHSPU ya. Nah, ini nomor 3, pekerjaan beton bertulang yang sini tadi ya. Jadi ini volumenya. Saya nggak akan bahas yang di atas lagi, karena yang di atas ini sama ya nantinya dengan yang di bawah. Untuk mempersingkat video, saya langsung membuat 1 meter ring balok beton bertulang dengan ukuran 10 x 15 cm. Jadi di set AHSPU ini kita harus mengisi harga satuan ini. Nah, kolom harga satuan ini kita isi atau kita linkkan dari set HPS seperti ini ya.
Jadi misal ini kebetulan semuanya ada ya, dari nomor 1 sampai ke nomor 6, nggak ada salahnya kita hapus. Ini cara membuat dengan yang paling sederhana ya, nggak perlu rumus-rumus yang rumit. Jadi seperti ini aja dia. Nah, dari harga satuan ini kita kali ke angka atau nilai di kolom koefisien, maka ketemunya jumlah harga. Nah, seperti ini ya. Lalu di sebelahnya itu jumlah harga dikali volume, maka didapat Rp457.380. Nanti biasanya demikian juga untuk di baris-baris selanjutnya ini ya. Untuk item-item barang selanjutnya juga seperti itu. Lalu lanjut di set HSP. Set HSP ini harga satuan pekerjaan. Nah, di set HSP ini kita merekap satuan AHSPU ini ya. Jadi umpamanya seperti ini contohnya nomor 3 A41136 membuat 1 meter ring balok beton bertulang 10 kali 15 dengan volume 14 meter dengan harga satuannya itu 119.608. Ini harga ini didapat dari sini ya. Jadi kita ingat nomor 3. Jadi ini sama ya. Jadi di set HSP ini baris ininya aja yang kita ambil ya. Nah, ini jumlah ya seperti biasa, volume dikali harga satuan. Ini pembulatannya salah ya. Kalau dalam hitungan ini sudah kelebihan nih pembulatannya. Seharusnya dia di sini 49.500 rupiah. Nah, ini video saya buat cuman untuk contoh, jadi isinya cuman sedikit ya. Nanti kawan-kawan bisa membuat atau belajar untuk membuatnya itu sebanyak-banyaknya terus untuk belajar. Ini angka ini kita linkkan dari pembulatan kalau memang dia perlu dibulatkan, kalau memang enggak ya kita linkkan dari harga jumlah. Lalu kita bagi 100 dikali 10 seperti itu ya. Nah, angka ini saya kolom merah karena angka ini langsung ngelink di set RAP 2, ngelink di kolom estimasi kenaikan harga ya, 10%. Jadi kalau di sini saya rubah 5, maka ini sudah berubah semua angkanya, mulai dari set HPS sini berubah, di AHSPU nya juga sini berubah, di set RAP 2 nya juga dia sudah berubah nih. Jadi memang membuat pertamanya itu kita capek, tapi nanti kalau sudah jadi ya tinggal kita rubah satu ini aja, misal 7%, maka dia sudah berubah semuanya di 1, 2,
3, 4. Dalam keempat set itu berubah semua ya. Ini kita balikkan dulu ke 10 karena memang untuk contoh. Lanjut di set rap 1. Nah, di set rap 1 ini kita akan merekap